Ketemu kembali dengan Edwin Sujono. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengelola sampah ya. Ya, jadi harus menyesuaikan juga ya dengan situasi sekarang ini. Karena situasi sekarang ini kan di rumah saja, jadi saya isi waktu dengan bagaimana mengembangkan ilmu untuk masyarakat ya dalam mengolah sampah ya. Oleh sebab itu di sini mengolah sampah menjadi berkah ya. Apa sih yang dibahas? Mikroorganisme lokal, pupuk organik cair. Nah, ini saya perlu jelaskan nih. Apa itu mikroorganisme lokal dan pupuk organik cair? Kaitannya. Jadi mikroorganisme lokal itu ada dalam pupuk organik cair. Ya. Jadi pupuk organik cair di dalamnya itu adalah terdiri dari mikroorganisme lokal. Ya. Itu ya. Jadi itu pupuk organik cair kaitannya dengan mikroorganisme lokal. Ya, sekali lagi pupuk organik cair maupun padat itu ada di dalamnya mikroorganisme lokal ya, yang berarti, kalau lokal itu berarti dari seputar tinggal kita setempat itu lokal ya. Yang saya bahas ini mikroorganisme lokal, dekomposer atau pupuk organik cair, manfaat sampah. Dalam memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pupuk organik cair guna peningkatan kualitas pertanian, perikanan, tanaman atau kolam di rumah kita juga ya. Jadi kalau di rumah kita bisa bikin kebun, kolam yang gede, tambak bisa ya. Maka kita perlu mengetahui hal berikut nih. Mikroorganisme lokal adalah larutan hasil fermentasi ya. Fermentasi itu didiamkan ya dalam kondisi anaerob, tidak terkena sinar matahari tapi suhunya kamar. Karena kalau dingin banget kayak di Eropa misalnya musim dingin nggak jadi itu ya fermentasi. Ya harus suhunya suhu kita ini suhu pas di tropik ya. Larutan mol mengandung unsur hara, mikro dan makro. Unsur itu penting. Nah, ya, sama aja kayak kita. Kita udah makan nasi, ya, sudah makan sayur, tapi harus dikasih vitamin, ya. Nah, vitamin E, vitamin C, apalagi situasi sekarang ini, vitamin E, C itu penting, ya. Nah, sama juga dengan tanaman, perlu juga unsur hara tambahan, ya. Itu dia peroleh dari pupuk organik cair atau padat, yang di dalamnya ada mikroorganisme lokal, ya. Nah itu ya, ini rekan-rekan nggak saya bacakan semua karena waktunya juga pendek. Tapi kalau memerlukan tulisan-tulisan saya ini, silakan bisa di email, bisa juga di WA ya, gitu ya. Kemudian larutan mol dibuat sangat sederhana, itu dari sisa tanaman, bonggol pisang, jerami, sayuran, nasi basi dan lain-lain. Menurut Salma 2015 yang disadu oleh Mukodomis, disadu lagi oleh saya 2020 ini ya. Mikroorganisme lokal buah lebih efektif dibandingkan dengan mikroorganisme sayuran, ditandai dengan warna yang berubah coklat, kehitaman, hingga warna merah, warna tanah, bau aroma berubah, jadi wanginya wangi tape, ya ini menurut Mukodomi ya. Dekomposer adalah organisme yang memiliki tugas menguraikan bahan organik seperti sisa organisme mati, tinja ikan. Dekomposer termasuk bakteri dan jamur. Organisme ini melakukan proses pembusukan ya. Semua juga mengalami proses pembusukan ya. Itu tugasnya dekomposer ya. Pupuk organik cair adalah larutan dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, termasuk manusia. Tapi kita nggak pakai ya, kita pakai sampah saja yang ada di sekitar kita. Probiotik artinya bakteri yang menguntungkan. Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dalam dan hubungan timbalik antara makhluk hidup dan lingkungan hidup ya. Unsur hara ini penting ya. Ya, seperti tadi saya katakan unsur hara itu penting ya, itu kebutuhan tanaman juga unsur hara ya. Manfaat dan kegunaan mol bisa untuk pertanian, memperbaiki kualitas tanah, tanaman, memperbaiki sifat biologis tanah, buah-buahan jadi manis itu pakai mol ya, mikroorganisme yang ada di dalam pupuk organik cair. Peternakan itu buat makanan ternak dicampur, nafsu makannya nambah, kualitas ternak ayam, burung, kambing, kelinci itu bagus pakai mikroorganisme cair atau pupuk organisme cair ya. Mengurangi bau kandang. Perikanan itu memperbaiki air kolam, termasuk juga memperbaiki hidupnya ikan yang di dalam kolam. Lele, nila, gurame, belut, sidat ya, itu bisa. Gabus ya, kalau yang mau berenang. 3 bahan karbohidrat, glukosa, sumber bakteri. Nah, karbohidrat ini apa aja sih? Air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang, gandum, dedak, bekatul, bekas.
glukosa, gula pasir, gula merah, molase, air gula, air kelapa, airnya molase itu intinya ya sari tebu itu molase ya. Sumber bakteri buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, keong mas, nasi basi, rebung bambu, bonggol, urin pupuk daun labu, tape, buah maja, terasi ya itu sumber bakteri juga. Yakul ya. Nah, itu bisa dipakai untuk sumber bakteri ya. Spesifikasi mol, ini ada spesifikasinya. Manfaat mol, manfaat sebagai starter ya. Jadi ini saya ambil contoh. Ini kan saya buat ya fermentasi ya. Nanti akan mengendap ya, sayurannya akan mengendap. Kemudian jadi kompos tuh ya, yang dia itu namanya pupuk organik padat. Kemudian ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair nanti dipisahkan dengan padatnya bisa kita saring ya. Nah, kemudian hasil saringan cair itu bisa kita bagi dua. Yang pertama untuk bikin lagi ya. Yang kedua ya sisanya untuk ditambah air semprot ke tanaman ya. Ke tanah-tanaman bisa ya. Sebagai starter untuk pupuk organik cair yang akan kaya nutrisi, penyediaan nutrisi tambahan, membantu kelancaran penyerapan unsur hara ya. Itu manfaat mikroorganisme lokal ya. Pengertian pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah larutan yang berasal dari pembusukan bahan-bahan alami yang berasal dari limbah tanaman, kotoran hewan, atau juga manusia yang memiliki kandungan unsur hara lebih dari 1. Kelebihan dari pupuk organik cair dibandingkan pupuk organik padat adalah kemampuannya untuk dapat secara cepat mengatasi depensiasi ya hara ya, kekurangan hara gitu, kekurangan vitamin gitu gampangnya. Mampu menjadikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman secara cepat dan efisien ya. Spesifikasinya sebagai perangsang bagi tumbuhnya, memiliki kandungan giberelin dengan manfaat sebagai berikut. Sebagai perangsang bagi tumbuhnya tunas, perbaikan sistem jaringan, perangsang yang efektif dalam bekerja klorofil ya, dan sebagainya, banyak ya. Nah, oke. Sukses ya, rekan-rekan. Ya, kita isi waktu kita yang lebih produktif. Jadikan sampah menjadi berkah ya. Bisa dalam skala kecil, bisa juga nanti dikirim ke tetangga, saudara, ya, atau dijual. Oke ya, sampai ketemu lagi dengan Edwin Sujono.